Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Ed. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Nah, kalian telah membaca wacana di atas. Mari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. 2. Bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. 3. Bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Listrik yang dihasilkan PLTA kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. 4. Apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Jika waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik, dan sawah-sawah kekurangan air. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Jika tidak ada listrik, maka tidak ada sumber penerangan cahaya atau lampu. Tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik,
dan banyak pekerjaan yang terganggu. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang. Kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari menguras energi. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, 1. Pukul 5 Lani bangun tidur. Kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5 lebih 30 menit. Lama kegiatan tersebut adalah 05.30 dikurangi 05.00. 30 dikurangi 00 sama dengan 30. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. 2. Ayah pergi bekerja pukul 7 lebih 30 menit. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 18.00 dikurangi 7.30. 00 tidak bisa ya kita kurangi dengan 30, jadi diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 17.60 dikurangi 7.30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 17 dikurangi 7 sama dengan 10. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Dimulai pada pukul 5 sampai pukul 5 lebih 30 menit. Lamanya adalah 30 menit. Kemudian kegiatan yang kedua adalah sarapan. Dimulai pukul 5 lebih 30 menit sampai pukul 6 tepat. Lama kegiatan tersebut adalah 06.00 dikurangi 05.30. 00 tidak bisa dikurangi dengan 30, jadi diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. Jadi 05.60 dikurangi 05.30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 05 dikurangi 05 sama dengan 0. Jadi lama kegiatan sarapan adalah 30 menit. Kemudian perjalanan ke sekolah dimulai pukul 6 lebih 10 menit sampai pukul 6 lebih 30 menit. Lama kegiatan tersebut adalah 06.30 dikurangi 06.10. 30 dikurangi 10 sama dengan 20. 6 dikurangi 6 sama dengan 0.
Jadi lama perjalanan ke sekolah adalah 20 menit. Kemudian sampai di sekolah bermain dengan teman. Kegiatan dimulai pukul 6 lebih 30 menit sampai pukul 6 lebih 55 menit. Lamanya kegiatan tersebut adalah 06.55 dikurangi 06.30. 55 dikurangi 30 sama dengan 25. 06 dikurangi 06 sama dengan 0. Jadi lama kegiatan bermainnya adalah 25 menit. Kemudian belajar di sekolah dimulai pukul 7 sampai pukul 12 lebih 30 menit. Lama kegiatan tersebut adalah 12.30 dikurangi 7.00. 30 dikurangi 00 sama dengan 30. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Jadi lama belajar di sekolah adalah 5 jam lebih 30 menit. Kegiatan yang berikutnya adalah perjalanan pulang. Mulai pukul 12 lebih 30 sampai pukul 13. Lama kegiatan tersebut adalah 13.00 dikurangi 12.30. 00 tidak bisa kita kurangi dengan 30 ya, jadi kita pinjam 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. Jadi 12.60 dikurangi 12.30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi lama perjalanan pulang adalah 30 menit. Kemudian merapikan pakaian, ganti pakaian, dan makan siang. Kegiatan dimulai pukul 13, selesai pukul 13 lebih 30. Lama kegiatan tersebut adalah 13.30 dikurangi 13.00. 30 dikurangi 00 sama dengan 30. 13 dikurangi 13 sama dengan 0. Jadi lama kegiatan tersebut adalah 30 menit. Kemudian istirahat siang. Kegiatan dimulai pukul 13 lebih 30 menit sampai pukul 15 lebih 30 menit. Lama kegiatan tersebut adalah 15.30 dikurangi 13.30. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. 15 dikurangi 13 sama dengan 2. Jadi lama istirahat siang adalah 2 jam. Kegiatan yang berikutnya adalah mandi sore. Pukul 15 lebih 30 menit sampai pukul 15 lebih 45 menit. Lama kegiatannya adalah 15.45 dikurangi 15.30. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi lama mandi sore adalah 15 menit. Kemudian berangkat ke tempat kursus musik. Dimulai pada pukul 15 lebih 45 menit sampai pukul 16 tepat. Lama kegiatan tersebut adalah 16.00 dikurangi 15.45. 00 tidak bisa kita kurangi dengan 45. Jadi kita pinjam 1 jam dan dijadikan menit. Jadi 15.60 dikurangi 15.45. 60 dikurangi 45 sama dengan 15. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi lamanya kegiatan tersebut adalah 15 menit. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah kursus musik. Dimulai pukul 16 tepat sampai pukul 17 lebih 30 menit. Lamanya kegiatan tersebut adalah 17.30 dikurangi 16.00.
30 dikurangi 00 sama dengan 30. 17 dikurangi 16 sama dengan 1. Jadi lamanya kursus musik adalah 1 jam 30 menit. Kemudian perjalanan pulang ke rumah dimulai pukul 17 lebih 30 menit sampai pukul 17 lebih 45 menit. Lamanya kegiatan tersebut adalah 17.45 dikurangi 17.30. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 17 dikurangi 17 sama dengan 0. Jadi lama perjalanan pulang ke rumah adalah 15 menit. Kemudian istirahat sambil nonton televisi. Kegiatan dimulai pada pukul 17 lebih 45 menit sampai pukul 18 tepat. Lamanya kegiatan tersebut adalah 18.00 dikurangi 17.45. 00 tidak bisa dikurangi dengan 45, jadi pinjam 1 jam dan dijadikan menit. Jadi 17.60 dikurangi 17.45. 60 dikurangi 45 sama dengan 15. 17 dikurangi 17 sama dengan 0. Jadi istirahat sambil nonton televisi lamanya adalah 15 menit. Kemudian mengulang pelajaran dan mengerjakan PR. Kegiatan dimulai pada pukul 18 tepat dan berakhir pada pukul 20 lebih 30 menit. Lamanya kegiatan tersebut adalah 20.30 dikurangi 18.00. 30 dikurangi 00 sama dengan 30. 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Jadi lama Lani mengulang pelajaran dan mengerjakan PR adalah 2 jam 30 menit. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah tidur malam. Kegiatan dimulai pada pukul 20 lebih 30 menit dan bangun pada pukul 5 pagi. Lama kegiatan tersebut adalah, karena pedoman waktu kita adalah 24 jam, maka kita kurangkan dulu. 24.00 dikurangi 20.30. 00 dikurangi 30 tidak bisa ya, maka pinjam depannya 1 jam dan dijadikan menit. 23.60 dikurangi 20.30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 23 dikurangi 20 sama dengan 3. Jadi dari pukul 20 lebih 30 menit sampai pukul 24 tepat, lamanya adalah 3 jam 30 menit. Kemudian dari pukul 24 atau 12 malam sampai pukul 5 pagi, lamanya adalah 5 jam. Kita tambahkan dengan yang pertama tadi, 3 jam 30 menit. Jadi lamanya Lani tidur malam adalah 8 jam 30 menit. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Selain olahraga secara rutin, kalian harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani.
Coba sekarang pikirkan baju yang dipakai. Mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju. Perhatikan gambar proses pembuatan baju berikut. Dari mulai menanam pohon kapas, memintal benang, dan menjahit baju. Energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju? Yang pertama adalah energi kimia menjadi energi gerak, yaitu ketika seorang penjahit mengukur badan seseorang. Kemudian yang kedua, energi kimia menjadi energi gerak, yaitu ketika seorang penjahit membuat pola. Kemudian yang ketiga, energi kimia menjadi energi gerak, yaitu ketika seorang penjahit memotong kain. Dan yang keempat, energi listrik menjadi energi gerak, yaitu ketika seorang penjahit menggunakan mesin jahit untuk menjahit. Kemudian, apa kewajibanmu terhadap pakaian yang dimiliki? Yang pertama adalah menjaga pakaian agar awet. 2. Menggunakan pakaian dengan baik. 3. Mencuci pakaian jika kotor. Dan mengenakan pakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Waktu yang dibutuhkan begitu lama. Energi yang digunakan juga begitu besar. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi. Baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja. Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup. Mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko. Kemudian bahan dipotong dan dijahit. Setelah itu baju dapat dipakai. Coba hitung waktu kegiatan berikut. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8:30 menit. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Nah, berangkat pukul 8:30 menit. Lama di pasar 45 menit. Jadi, Bunia pulang dari pasar pukul 9:15 menit. Coba perhatikan penjelasannya. 8:30 ditambah 00:45. 30 ditambah 45 sama dengan 75. 8 ditambah 0 sama dengan 8. 08:75 sama dengan pukul 8:75 menit. Pukul 8:75 menit sama dengan pukul 8 ditambah 75 menit. Pukul 8:75 menit sama dengan pukul 8 ditambah 60 menit ditambah 15 menit. Sama dengan pukul 8 ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Sama dengan pukul 9 ditambah 15 menit. Jadi, Bunia pulang dari pasar pukul 9:15 menit. Jadi, dapat kita gambarkan jarum jamnya sebagai berikut. Nah, berikut ini beberapa soal tentang lamanya suatu kejadian. Jawablah soal-soal tersebut. 1. Pak Ahmad menanam bibit cabai pada awal bulan Maret. Pada bulan akhir Juni, cabai-cabai tersebut sudah siap dipanen. Berapa lama proses menanam cabai tersebut? Nah, ini karena dimulai dari awal Maret, berarti Maret juga kita hitung ya. Maret, April, Mei, Juni. Jadi, lama proses menanam cabai tersebut adalah 4 bulan. 2. Seorang penjahit
bisa menjahit 3 baju dalam sehari. Jika dia harus menjahit 15 baju, berapa hari yang dia butuhkan? Maka caranya adalah 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka penjahit membutuhkan waktu 5 hari. 3. Pada hari Senin, ibu membawa bahan ke tukang jahit. Ibu ingin menjahit bajunya. Pada hari Sabtu, baju tersebut sudah selesai dijahit. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju ibu? Kita hitung ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6 ya. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju ibu adalah 6 hari. 4. Lani membantu ibu membuat kue bolu di dapur. Ibu mulai membuat kue pukul 9 tepat. Pukul 10:30 kue pun matang. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut? Ya, 10:30 dikurangi 9:00. 30 dikurangi 00 sama dengan 30. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Jadi, waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut adalah 1 jam 30 menit. 5. Ayah mulai mencuci mobil pukul 8 tepat. Lamanya ayah mencuci mobil adalah 45 menit. Pukul berapa ayah selesai mencuci mobil? Gambarkan dengan menggunakan jarum jam. Ini berarti kita tambahkan ya. 08.00 ditambah dengan 00.45. 00 ditambah 45 sama dengan 45. 8 ditambah 00 sama dengan 8. Jadi, ayah selesai mencuci mobil pada pukul 8:45 menit. Jika digambarkan menggunakan jarum jam, maka gambarnya adalah sebagai berikut. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.